Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang syariat dan hakikat takkan terpisah. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam tingkatan beragama, maka setiap manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, tentu berbeda-beda. Ada yang kuat dalam masalah agama, menjalankan agama. Ada yang lemah, ada yang sedang, dan bahkan ada yang sangat lemah dalam menjalankan ajaran-ajaran atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam beribadah ada yang hanya bersyariat saja atau tingkat syariat saja, dan bahkan ada yang sampai pada hakikat dalam menjalankan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi syariat dan hakikat itu adalah merupakan tingkatan dalam kita mengamalkan ajaran-ajaran dari agama atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu syariat? Syariat itu adalah undang-undang, aturan-aturan Allah yang mesti untuk ditaati. Ada perintah, ada larangan. Ada cara beribadah. Jadi di dalam undang-undang tersebut lengkap untuk mengatur keseharian dari manusia, terutama yang beriman kepada Allah. Kalau kita sekarang orang-orang muslim, muslimat yang beragama Islam. Nah, aturan-aturan Allah itu tertera di dalam Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menyebarkan Al-Quran, wahyu Allah kepada manusia pada saat itu. Yang beriman yaitu kepada sahabat-sahabatnya. Lalu dia menjelaskan isi kandungan dalam Al-Quran. Penjelasan-penjelasan serta aplikasi amaliyah-amaliyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan Al-Quran. Maka jadilah dia al-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aturan-aturan tersebut bagi kita semua yang sekarang ini adalah Al-Quran dan al-hadis. Nah, itu adalah sebagian besar syariat Allah. Jadi syariat Allah itu sudah mencakup semua. Menyeluruh ada di dalam Al-Quran. Yang nantinya kita harus menjalankan. Yang nanti kita harus mengamalkan yang ada
di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah undang-undang Allah, aturan-aturan Allah. Lalu bagaimana dengan hakikat? Hakikat itu adalah lanjutan dari pandangan, sisi pandang, memandang syariat. Jadi kalau syariat itu fokus pada pandangan aturan-aturan Allah. Halal, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Itu pandangan syariat. Semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi pandangan hakikat itu dibalik daripada aturan-aturan. Yaitu yang membuat aturan adalah Allah. Jadi pandangan hakikat itu adalah pada Allahnya. Kalau pandangan syariat itu adalah pada aturan-aturan Allah. Jadi sebenarnya syariat dan hakikat itu tak terpisah. Syariat adalah awal, kalau hakikat adalah akhirnya. Dari awal akan berakhir. Awal itu adalah syariat, akhir itu adalah hakikat. Jadi syariat itu dapat juga kita ibaratkan pandangan luar. Sedangkan hakikat adalah pandangan dalam. Misalnya kita melihat atau menyaksikan, memandang masjid. Pandangan yang dari luar, kita melihat masjid dari luar. Pagarnya, halamannya, teresnya, atap bagian luarnya. Kemudian dinding-dinding, pintu-pintu, jendela. Kita pandang dari luar. Tapi tidak memandang di dalam. Maka itu syariat namanya. Lalu mana hakikatnya? Hakikat itu lanjutan. Setelah kita memandang di luar, maka kita masuk ke dalam masjid. Lalu kita lihatlah di dalam masjid tersebut. Mungkin ada jam tangan. Mungkin ada sajadah. Tempat orang berkhutbah. Lampu yang ada di dalam. Mungkin ada kalendernya. Dan sebagainya. Ini adalah pandangan di dalam. Itu disebut dengan hakikat. Jadi kesempurnaan kita memandang masjid tersebut. Mesti pandangan luar dan dalam digabungkan. Maka itulah sempurna. Maka itulah yang disebut dengan hakikat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi syariat dan hakikat tak bertentangan. Dia berkaitan. Kalau kita hanya pada syariat saja, tidak pada hakikat, maka pandangan kita itu tidak tuntas. Maka di situ ada keganjilan dan kekeliruan. Demikian juga kita tidak memandang di luarnya. Di luar masjid tidak kita pandang, tapi hanya memandang dalam saja. Kita tidak menghiraukan yang di luar, pandangan di luar, maka juga ada kekeliruan, ada kesalahan di dalamnya. Karena kita tidak tuntas, tidak lengkap dalam memandang. Maka terjadilah kekeliruan. Nah, inilah yang menjadikan permasalahan kita dalam beragama yang syariat hanya syariat saja. Yang hakikat hanya hakikat saja. Maka seakan-akan orang yang berpegang teguh kepada syariat itu menyalahkan hakikat. Orang yang berpegang teguh kepada hakikat dia menyalahkan syariat. Padahal
Itu satu pandangan. Setelah mandang di luar, kita di dalam. Pandang di dalam. Kalau kita memandang dalam, ya pandang di luar. Ini yang menyebabkan kekeliruan dalam beragama. Undang-undang yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, ya pandang dari segi luarnya, juga pandang dari segi dalamnya. Seperti tubuh kita. Tubuh kita kan luar dan dalam, zahir dan batin. Kalau pandang zahirnya, beginilah dia. Kalau pandang batinnya, beginilah dia. Tapi kalau kedua-duanya pandang lahir dan batin, maka itu lengkap kita memandang kita sendiri atau memandang manusia. Nah, di sini ada kaidah. Para ulama memberikan kaidah antara syariat dan hakikat itu tak terpisah. Innal haqiqata bila syari'atin batilah. Wa syari'ata bila haqiqatin atilah. Sesungguhnya hakikat tanpa syariat adalah batal. Dan syariat tanpa hakikat adalah tiada berarti. Di sini sudah jelas bagi kita. Kalau kita hanya berhakikat saja, tanpa bersyariat, pandang dalamnya saja, tanpa memandang luarnya, maka itu batil. Batal. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita memandang syariat saja, tapi tidak memandang hakikat. Pandang luar saja, tapi tidak mau memandang ke dalam. Maka itu tiada berarti. Tiada bermanfaat apa yang kita amalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi syariat itu diibaratkan kulit. Hakikat itu diibaratkan isi. Misalnya kelapa. Patoknya itu yang di luar, itu patoknya yang di luar itu adalah syariat. Lalu di dalamnya isi, ada isinya, ada airnya, nah itulah hakikat. Jadi kalau kita hanya melihat patoknya saja, tidak sampai melihat isi, maka kita dalam memutuskan bahwa kelapa itu seperti itu misalnya, maka kita dalam kekeliruan. Kita anggap benar, tapi sebenarnya kita keliru. Karena kita hanya memandang satu sisi. Padahal di situ yang kita pandang harus dua sisi. Setelah satu, kita harus melanjutkan yang kedua. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pandangan syariat itu, kalau kita dalam beribadah, itu adalah pandangan kita menyembah. Sedangkan pandangan hakikat adalah yang kita sembah, yaitu Allah. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali tentang posisi syariat dan hakikat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Dan ada juga ulama-ulama lain yang mengatakan serupa seperti itu. Fasyari'atu an ta'budahu wal haqiqatu an tashhadahu. Artinya, syariat adalah menyembah kepada Allah, sedangkan hakikat adalah melihat
kepadanya, yaitu kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah, menyembah Allah, misalnya sholat. Jadi orang syariat fokus kepada pandangan menyembah Allah. Yaitu bagaimana cara menyembah Allah. Ya, jadi dia fokus pada pandangan cara menyembahnya. Misalnya kalau kita sholat menyembah Allah, dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kemudian bacaan-bacaan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang syariat memandang itu. Oleh sebab itu mereka ada mengatakan batal kalau tidak berwudu. Kalau mau menyembah Allah harus suci dari hadas dan najis. Setelah itu harus berwudu. Mestinya harus takbiratul ihram kalau mau menyembah Allah. Nanti bacaan doa iftitah, al-fatihah, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk dan sebagainya. Akhirnya sampai kepada salam. Kalau ada yang tidak dilakukan, maka termasuk batallah sholatnya. Tidak sahlah sholatnya. Ini menurut syariat. Dia memandang pada penyembahan. Aturan-aturan dari penyembahan. Dia tahu bahwa menyembah Allah. Orang syariat tahu bahwa dia adalah menyembah Allah. Lalu mana hakikatnya? Hakikat itu adalah lanjutan dari kita menyembah Allah. Jadi yang kita sembah itu adalah Allah. Maka fokus dari pandangan hakikat itu adalah melihat Allah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tak dapat melihat Allah, maka Allah pasti melihat engkau. Jadi al-ihsan itu adalah kita melihat Allah. Kalau tak mampu, kita pasti dilihat oleh Allah. Atau kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, itulah hakikat. Syariatnya ketika kita takbir Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar. Nah, kemudian hakikatnya kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara syariat dan hakikat berkaitan, tak bertentangan. Nah, definisi syariat dan hakikat yang diutarakan oleh Imam Qushairi. Dia menyebutkan dan banyak juga serupa dengan yang disebutkan oleh Imam Qushairi. Inna syari'ata amrun bittiramil ubudiyah wal haqiqatu musyahadahur rububiyah. Agak serupa dengan Imam Al-Ghazali. Perkataan dari Imam Al-Ghazali. Syariat adalah urusan tentang kewajiban-kewajiban peribadatan. Sedangkan hakikat adalah melihat pada Tuhan atau melihat ketuhanan. Inilah syariat itu urusannya, pandangannya, fokus kerjanya adalah tentang kewajiban-kewajiban beribadah. Peribadatan. Sedangkan hakikat adalah melihat ketuhanan. Itulah
Seperti yang kita katakan bahwa syariat adalah ibarat kulitnya. Sedangkan hakikat adalah isi. Kalau isi tanpa kulit, maka isi itu nanti tidak bisa dimakan. Kalau misalnya isi durian tidak bisa dimakan karena kotor nanti. Tidak ada kulitnya sebagai tameng, sebagai pelindung. Demikian juga kita hanya berpedoman kepada kulitnya, memegang kulitnya, tapi tidak mau isinya, maka tidak bisa dimakan. Tidak enak. Jadi syariat dan hakikat itu saling berkait antara satu dengan yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itu syariat. Kita membaca Al-Quran. Mana hakikatnya? Hakikat itu adalah kita menyaksikan Allah ketika kita membaca Al-Quran. Kita khusyuk, penuh penghayatan dalam membaca Al-Quran. Itulah syariat. Maksudnya apabila kita membaca itu syariat, maka penghayatan itu kita khusyuk, kita dapat menyaksikan Allah yang punya kalam yang kita baca, itu adalah hakikat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga dalam pelaksanaan ibadah-ibadah haji. Kita tawaf, kita melempar jumrah, kita sa'i yang kita kerjakan dengan tubuh kita sendiri. Maka itu adalah syariat. Mana hakikatnya? Penghayatan dari yang kita lakukan itu. Kita melempar jumrah dengan batu kecil. Pada saat lemparan, lemparan ini termasuk syariat. Tapi hakikat yang kita lempar itu adalah hakikat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi syariat tidak bertentangan dengan hakikat. Apabila kita telah mencapai hakikat, maka sampailah kita pada makrifat, pengenalan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, antara syariat dan hakikat itu tidak boleh kita abaikan. Kalau kita sudah mantap dalam berhakikat, maka kita mesti menuju. Kalau kita sudah mantap bersyariat, maka kita harus menuju pada hakikat. Apabila kita sudah mantap hakikat, maka tetap kita bersyariat. Karena dari syariatlah muncul hakikat. Dari hakikat itu harus dilalui syariat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berpegang teguhlah kita kepada keduanya. Sehingga kita dalam menjalankan agama sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyelewengan. Tidak mengabaikan apa-apa yang Allah perintahkan. Baik secara lahir maupun secara batin. Baik secara syariat maupun secara hakikat. Itulah kesempurnaan dalam kita menjalankan agama. Itulah kesempurnaan dalam tingkatan-tingkatan dalam beragama.
Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.